Halo teman-teman. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan tentang perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Di video sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana menemukan nilai sin, cos, dan tan untuk sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Coba kalian sudah hafal atau belum? Kita cek sama-sama. Kita mulai dari sin. Sin 0 derajat adalah 0, sin 30, 1/2, sin 45, 1/2 akar 2, sin 60, 1/2 akar 3, kemudian sin 90 adalah 1. Untuk nilai cosnya, kita mulai dari cos 0. Cos 0, 1, cos 30, 1/2 akar 3, cos 45, 1/2 akar 2, cos 60, 1/2, dan cos 90 adalah 0. Nilai sin dan cos urut dari sudut 0 sampai 90 ini kebalik urutannya ya, jadi lebih mudah menghafalnya. Nah, untuk tangan 0 itu sama dengan 0, tangan 30 adalah 1/3 akar 3, tangan 45 adalah 1, tangan 60 adalah akar 3, dan tangan 90 tidak terdefinisi. Nah, kalau kita sudah hafal perbandingan trigonometri untuk kelima sudut istimewa ini, kita akan lanjut ke latihan soalnya. Di sini akan ada 5 soal yang akan kita bahas. Nah, soal nomor 5 nanti khusus untuk kalian yang mengerjakan. Kita bahas mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1, dari gambar di samping, tentukan panjang sisi yang belum diketahui. Di sini, di sebelah kiri, sudah ada sebuah segitiga siku-siku dengan salah satu sudut lancipnya di sini sudah diketahui 30 derajat. Nah, di sini segitiganya kita kasih nama dulu ya, supaya nanti tahu sisi mana yang akan kita cari. Misalnya ini segitiga ABC, ini sudut A, B, kemudian ini C. Berarti yang akan kita cari adalah sisi AB dan sisi BC. Sisi AC sudah diketahui panjangnya 2 akar 3. Nah, di sini kita akan menggunakan perbandingan trigonometri untuk yang sudut 30 derajat. Karena diketahui nih ada sudut lancipnya 30. Sebelumnya kita tulis dulu posisi sisi samping, depan, dan miring pada segitiga ABC ini. Kita berpatokan pada sudut 30 derajat. Maka yang akan jadi sisi miring adalah sisi yang di depan siku-siku, yaitu sisi AC. Ini adalah sisi miring. Lalu sisi yang ada di samping 30 derajat adalah sisi AB. Ini sisi samping. Selanjutnya, sisi BC kita sebut dengan sisi depan. Karena posisinya ada di depan 30 derajat. Untuk mencari sisi BC dulu ya. Sisi BC itu kan sisi depan. Sedangkan yang diketahui adalah sisi miring. Perbandingan trigonometri apa yang menggunakan sisi depan dan sisi miring? Kita akan pakai sin. Karena sin rumusnya depan per miring. Sudutnya pakai yang 30 derajat. Depan per miring. Sin 30 derajat kita sudah tahu ya dari tabel itu sama dengan 1/2. Sisi depan pada segitiga yaitu sisi BC belum diketahui. Sedangkan sisi miring adalah 2 akar 3. Nah, sekarang kita tinggal cari sisi BC, kita kali silang aja. Jadi 2BC sama dengan 1 dikali 2 akar 3, 2 akar 3. Maka BC sama dengan 2 akar 3 dibagi 2 akar 3. Itu adalah panjang BC. Selanjutnya yang belum diketahui adalah sisi AB. AB itu adalah sisi samping.
Yang diketahui karena sisi depan ini udah tahu nih akar 3 dari yang barusan kita cari, kita boleh pakai sisi samping dengan sisi depan atau mau sisi samping dengan sisi miring. Jadi bebas. Kalau misalnya di sini saya mau pakainya samping dengan yang miring, maka yang kita pakai perbandingan trigonometrinya adalah cos 30 derajat. Rumus cos samping per miring. Cos 30 nilainya adalah 1/2 akar 3. Kita tulis akar 3/2 aja ya, sama kok. Kemudian sisi samping yaitu AB belum diketahui. Dan sisi miringnya adalah 2 akar 3. Kita kali silang lagi supaya dapat nilai AB 2 akar 3 dikali akar 3. 2AB sama dengan akar 3 dikali akar 3 itu 3 ya. 3 dikali 2, 6. Jadi AB sama dengan 6/2 sama dengan 3. Berikutnya soal nomor 2. Berapakah nilai dari sin pi per 6 ditambah sekan pi per 3 dikali tangen pi per 4 dikuadratin? Di sini satuan sudutnya masih pi radian. Berarti kita ganti dulu jadi derajat supaya kita tahu ini tuh sin berapa derajat. Karena kita tadi kan ngafalin tabelnya dalam satuan derajat. Nah, satu-satu ya, kita ubah dulu mulai dari pi per 6. Kalau ada pi-nya berarti satuannya otomatis pi radian. Kadang memang nggak ditulis radiannya. Masih ingat nggak konversi sudut dari satuan radian ke satuan derajat? Dari radian ke derajat itu dikali 180 derajat per pi. Maka pi per 6 ini kita kali dengan 180 derajat per pi. Pi-nya dicoret, 180 dibagi 6, 30 derajat. Begitu juga untuk pi per 3. Untuk pi per 3, pi per 3 dikali 180 derajat per pi. Pi-nya kita coret, 180 dibagi 3, 60 derajat. Satu lagi pi per 4. Pi per 4 dikali 180 derajat per pi. 180 dibagi 4 adalah 45 derajat. Sekarang kita masukkan ke soalnya. Sin pi per 6 tadi 30 derajat. Ditambah sekan pi per 3, 60 derajat. Dikali tangen pi per 4, 45 derajat. Kalau ada pangkat 2 di sini, artinya yang dipangkatkan 2 bukan sudutnya, tapi tangannya. Sama saja kalau ditulis pangkat 2-nya di luar seperti ini. Lalu kita cari, sin 30 itu menurut tabel 1/2. Kemudian sekan itu kan kebalikan dari cos. Nah, cos 60 itu berapa? Cos 60 itu setengah. Sehingga sekannya tinggal kita balik, jadi 2/1. Lalu dikali tangen 45. Tangen 45 adalah 1. Jadi 1 dipangkatkan 2. Ini kita samakan penyebut dulu, jadikan per 2. 1 ditambah 2 kali 2, 4. Dikali 1. 1 tambah 4, 5 per 2. Atau 2,5. Ini adalah jawabannya. Berikutnya untuk soal nomor 3. Perhatikan gambar di samping. Jika PR panjangnya 20 akar 3, ini PR nih 20 akar 3, maka PS itu berapa?
Nah, di sini kita lihat pada gambar ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-sikunya ada 2. Jadi ada segitiga PQR yang besar dan ada segitiga SQR yang di dalam sini. Terus buat nyari panjang PS gimana? Panjang PR-nya kan sudah diketahui nih, 20 akar 3. Supaya bisa cari PS berarti kita harus tahu SR. Jadi nanti 20 akar 3 dikurangin SR. Jadi kita akan cari SR juga. Nah, sekarang gimana caranya mencari SR? Kita lihat 20 akar 3 di sini kan adalah bagian dari sisi segitiga yang besar. Maka kita perlu cari PQ atau QR, mana yang lebih perlu dicari. Kalau kita cari PQ, nanti PQ nggak bisa dicari buat SR. Jadi lebih baik kita cari QR, supaya nanti QR bisa dipakai buat segitiga yang 45. Jadi kalau kita lihat, kita gambar masing-masing ya segitiganya. Ini yang besar, QR, ini 20 akar 3, dan ini adalah 30, maka kita akan mencari QR. QR ini ada di depan 30, sedangkan 20 akar 3 yang diketahui adalah sisi sampingnya sudut 30. Jadi, karena ada sisi samping dan depan yang mau kita cari, kita gunakan tangan. Tan 30 derajat sama dengan depan per samping. Tan 30 kalau menurut tabel itu sepertiga akar 3. Kita tulis akar 3 per 3. Sisi depannya adalah di depan 30 itu QR yang mau kita cari. Sedangkan sisi samping 20 akar 3. Dikali silang, 20 akar 3 dikali akar 3, jadi 20 dikali 3 yaitu 60. Sehingga QR-nya 60 dibagi 3 sama dengan 20. Jadi ini 20 QR. Nah, sekarang kita perlu cari SR kan tadi. Kita gambar segitiga yang kecil. SRQ. Dengan sudut 45 di sini. QR panjangnya 20 dan SR yang mau kita cari. SR itu adalah sisi samping dari 45. Sedangkan 20 adalah sisi depannya dari 45. Maka kita akan pakai perbandingan yang betul, tangan lagi karena ada sisi depan dan samping. Tangan 45 sama dengan sisi depan per sisi samping. Tangan 45 itu 1, sisi depan 20, sisi samping SR. Jadi SR sama dengan 20. Nah, kalau sudah tahu SR berarti kita bisa nyari PS. Panjang PS itu bisa dicari dengan PR dikurang SR. PR-nya 20 akar 3, dikurangin SR-nya 20. Ini tidak bisa dikurangin ya, biarpun kalau misalnya kadang ada yang salah ngitung 20, kurangin 20, jadi jawabannya akar 3. Karena 20 yang di belakang nggak ada akar 3-nya, maka ini kita faktorin aja, bentuknya jadi 20 dikali akar 3 dikurang 1. Ini bentuk lainnya. Jangan dikurangin karena tidak punya akar 3 ini yang belakang. Ini panjang PS. Berikutnya soal nomor 4. Pak Tanto melihat sebuah pesawat dengan ketinggian 20 km dengan sudut elevasi terhadap pesawat sebesar 30 derajat. Hitung jarak pandang Pak Tanto ke pesawat. Di sini ada kata-kata sudut elevasi. Sudut elevasi itu apa sih? Sudut elevasi itu sudut arah pandang kita dari mata melihat ke atas.
Jadi kalau kita gambarkan, misalnya ini adalah titik tempat Pak Tanto. Jadi ini pandangan matanya, misalnya ini matanya melihat ke sebuah pesawat, ini adalah titik pesawatnya. Berarti Pak Tanto melihat ke atas. Ketinggian si pesawatnya 20 km. Sudut elevasi terhadap pesawat sebesar 30 derajat. Berarti dari sini ke pesawat 30 derajat. Nah, ini sudut elevasi. Sudut ketika mata kita melihat ke atas. Kalau melihat ke bawah namanya sudut depresi. Ini sudutnya terhadap garis horizontal ya, terhadap garis ini. Nah, ini ketinggian 20 km-nya ditambahkan ya soalnya. 20 km bukan dari tanah tapi setara dengan matanya si Pak Tanto di sini. Jadi kalau misalnya dari tanah, berarti di sini kan masih ada ketinggian Pak Tantonya. Berarti seharusnya masih ada beberapa meter lagi. Tapi ini yang kita pakai 20 km dari ketinggian yang sama dengan matanya Pak Tanto. Jadi ditambahkan soalnya. Kemudian yang ditanya adalah jarak pandang Pak Tanto ke pesawat. Jarak pandang ke pesawat berarti yang ini. Dari T ke P. Yang sudah diketahui adalah ketinggian 20 km. Ini adalah letaknya di depan 30. Berarti ini sisi depan. Ini siku-siku ya. Kemudian yang ditanyakan adalah sisi miring. Sisi miring dari segitiga yang ada di sini, segitiga siku-siku ini. Maka karena diketahui sisi depan, kemudian ditanya sisi miring, kita akan menggunakan sin 30 derajat. Sama dengan depan per miring. Sin 30 1/2. Sisi depannya 20. Sisi miringnya belum diketahui. Sehingga TP panjangnya 20 kali 2. 40 km. Maka jarak pandang Pak Tanto ke pesawat adalah 40 km. Ini diukur dari mata ya. Ini posisi titik yang ini. Posisi titik ini kita anggap ini adalah titik mata Pak Tanto memandang ke pesawat. Kalau kalian mau belajar lebih jauh tentang sudut elevasi dan sudut depresi, kalian bisa belajar melalui video yang ada di sini. Ini juga sudah saya jelaskan tentang sudut elevasi dan sudut depresi. Berikut ada contoh soalnya. Dan terakhir untuk soal nomor 5, ada dua segitiga siku-siku juga nih di sini. Nanti buat kalian yang mengerjakan ya, sudah diketahui CD-nya panjang akar 3 dan yang ditanyakan luas segitiga ABC. Kemudian kalau kalian sudah ketemu luas segitiga ABC, kalian bisa cocokkan jawabannya sama atau enggak sih sama jawaban yang ada di sini. Jawabannya nanti saya tulis di deskripsi ya, nanti kalian cek. Selamat belajar ya.